Banyak pesertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bahagia. Sehat, bahagia semua. Masya Allah, berkah sekali ya. Berkah sekali. Bunda-bunda sekalian, alhamdulillah hari ini kita dijumpakan oleh Allah di ruangan yang bahagia ini. Semoga kita semua dijumpakan di surganya Allah SWT. Sebelum kita mulai kajian kita baca buku agar kiranya apa yang kita kaji nanti kita dibimbing oleh Allah, pertanyaan oleh Allah, jawaban juga dibimbing oleh Allah, sehingga kita bisa sami'na wa ata'na. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita tetap membahas the power of iman. Ya, kita bahas lagi. Kita the power of iman kembali kepada ciri orang beriman ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang ciri orang beriman. Kalau ciri orang beriman di sini kita semua bisa menjelaskan ya. Tapi kita harus kalau sudah ikut pelatihan the power of iman, kita harus paham lebih dalam lagi. Baik bunda-bunda sekalian, kita buka ciri orang beriman itu seperti apa gitu. Kita buka suratnya 8 ayat 2 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqo lahum daraja wa maghfiratu wa rizqun karim. Boleh dibaca? Bisa baca, Pak. Ya. Siapa tadi? Bunda Mas Anita. Ya, Bunda, silakan Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Shadaqallahul azim. Ya. Pertama, ciri orang beriman ya disebut nama Allah gemetar hatinya. Dibaca ayat Allah bertambah imannya, hanya kepada Allah bertawakal, dia sholat dan dia berinfak. Ini cirinya dulu, baru kita bahas nanti hadiahnya ya. Ciri orang beriman disebut nama Allah gemetar hatinya, di mana nama Allah itu berada di surat 7:180. Siapa nama Allah? Yaitu Asmaul Husna. Ya, ini kita sambungkan di surat 7:180. Yaitu nama-nama Allah adalah Asmaul Husna. Kita buka surat 7:180. Ya, dibaca silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, Allah jelaskan hanya Asmaul Husna nama Allah.
Jadi kalau ada orang yang menyebut selain dari nama Allah, ya Puyang, ya apalagi penguasa penjuru langit, ya penguasa angin, ya penguasa apa lagi? Laut, ya loro kidur. Itu jangan diikutin. Jangan diikutin. Ya. Jangan diikutin. Maka kita dipinta berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Ya. Berdoa dengan Asmaul Husna. Jadi berdoalah kepadaku dengan menyebut namaku. Jadi tidak boleh kita menyebut nama-nama yang lain. Demi nenekku, demi puyangku, tidak boleh. Dan kita tidak boleh bertawasul kepada kuburan. Tidak boleh bertawasul pada kuburan. Ya, ada orang minta doa, minta sampaikan di kuburan, tidak boleh. Ya, tidak boleh gitu. Ada orang yang berdoa lagi ke wali-wali, ya wali-wali, sampaikan dengan Allah agar doaku dikabulkan, tidak boleh. Kita ziarah ke wali, cuman wali itu cuman ya cuman kita mengingat dia, menghargai dia, ya. Tapi ada yang mengatakan agar wali itu mendekatkan aku pada Allah, salah. Di mana bantahannya? Di surat 39 ayat 3. 39 ayat 3. 39 ayat 3. Dibaca. Izinkan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil perlindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberikan putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Shadaqallahul azim. Nah, gitu. Pernah mendengar dah bahwasanya mereka wali Allah agar dia mendekatkan aku pada Allah. Pernah dengar seperti itu? Siarah ke sini agar pernah ya? Agar roh ini ngomong sama Allah, ya Allah, dekatkan dia. Nggak boleh. Jadi kita nggak boleh pakai pelantara dengan Allah. Penolong kita hanyalah Allah, Rasul dan orang beriman. Nolong kita itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Nyuruh sholat, nyuruh ngaji, nyuruh berdoa. Pada saat kapan kita bisa saling tolong? Pada saat masih hidup. Ya, pada saat masih hidup. Ustadz, kan orang mati itu bisa menolong orang hidup. Nggak bisa. Orang mati sudah tidak ada perniagaan lagi. Sudah tidak ada perniagaan lagi. Maka dijelaskan di surah 14 ayat 31. Ya, 14:31 tidak ada perniagaan lagi. 14, 31, 30 ya. 14:30 ya. 31. Ya, 14:31 maaf. Kuli ibadi billazina amanu. Ya, silakan. Tadi yang tabrak Bunda Aisyah siapa? Ya. Ya, Rabu Rahana ya, monggo. Nanti bergantian. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Bu Rahana terputus. Ya. Ya, saya tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu Rahana. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah kamu terima dari Allah,
dengan secara terang-terangan, dan orang yang kepada mereka datang hari kiamat yang pada hari itu Ya, pada hari itu tidak ada persahabatan. Jadi kalau kita sudah meninggal, itu tidak ada persahabatan lagi di antara kita. Maka di ayat lain juga menjelaskan 1930 kita sholat, kita berzakat itu selama kita hidup. Selama kita hidup. Jadi orang mati tidak bisa mendoakan kita. Yang bisa mendoakan itu orang yang hidup mendoakan orang mati. Ya, mendoakan orang mati. Orang yang hidup bisa mentransfer amalan kepada orang yang mati. Ya, contohnya amal apa? Amal jariah, ilmu bermanfaat, doa yang soleh. Gitu. Orang yang hidup bisa mentransfer doa orang mati. Misalkan Bunda Rohana membuat masjid. Ya, kalau ingin kita mentransfer di pahala di Bunda Rohana, kita sholat masjid yang dibuat oleh Bunda Rohana. Nah, seperti itu maksudnya. Dan juga kita berdoa untuk Bunda Rohana, itu aja. Orang yang mati tidak bisa berkutik lagi. Ini agar Allah mendekatkan aku pada dia. Allah bantah di sini. Di 39 ayat 3. Itu adalah sangat keji sekali Allah katakan. Sangat keji sekali. Ustadz, kita kan contohnya kalau nak dekat sama gubernur sama asistennya dulu. Itu dunia. Jangan samakan Allah sama gubernur. Maka Allah sama-sama gubernur. Kalau dekat presiden kita harus dengan asisten presiden dulu. Jangan samakan Allah dengan presiden. Allah itu lebih lapang gitu. Allah ya basit, Allah mau melapangkan semua. Ya. Ini kadang-kadang kok Tuhan disamakan dengan gubernur, tangan presiden, aduh gawat ini. Itu dibantah itu. Nah, bunda-bunda sekalian, ini disebut nama Allah gemetar hatinya, maka orang-orang yang beriman tidak pernah menyebut nama-nama lain, nama puyang, nama apa, enggak pernah. Ya, yang ada cuman mendoakan pada Nabi berselawat gitu, selawat pada Nabi gitu. Masya Allah luar biasa. Terus yang kedua, jika dibacakan ayat bertambah imannya. Ayat Allah yang dibaca seperti apa? Ayat Allah yang kita tadaburin. Bukan hanya dibacakan saja. Yang kita tadaburin untuk menambahkan iman kita. Maka jadi surat 38 ayat 29. Surat 38 ayatnya 29. Silakan yang baca tadi Bunda Mary siapa? Kita berangkat. Bunda Biah, Ustaz. Ya, sebaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Shadaqallahul azim. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada faktor penambah iman. Nah, di bawah sini bahwasanya jika dibaca bertambah imannya, nanti Bunda bisa ada tip-tip untuk menaikkan iman di situ kan di modul kita ya. Tip-tip menaikkan iman. Ada tipnya menaikkan iman itu salah satunya yaitu membaca Al-Qur'an. Ya, itu saja membaca Al-Qur'an. Tip menaikkan iman. Jadi kan mengabdi Allah, bertawakal pada Allah hari esok, merasa bertawakal, berjihad adalah Allah. Jadi faktor-faktor menambah iman adalah yaitu dengan kita membaca Al-Qur'an. Ya, maka bertambah imannya Al-Qur'an seperti apa yang membuat kita bertambah iman? Al-Qur'an yang membuat kita pahami. Nah, setelah kita pahami Al-Qur'an, kita akan mengerti iman. Kita akan mengerti dengan apa yang dimaksud dengan Allah itu. Coba kita buka di surat 42 ayat 52. Suratnya 42 ayatnya 52. Saya Ustadz. Ya, monggo. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami
Demikianlah kami wajibkan Al-Quran itu dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengerti apakah Alkitab itu. Jadi tidak mengerti Alkitab. Dan tidak pula mengetahui apa iman itu. Nah dulu waktu kita belum pahami Al-Quran, kita tidak mengerti Al-Quran itu. Kita tidak mengerti iman itu. Kamu tidak mengerti Al-Quran, kamu juga tidak mengerti iman. Nah, dengan kamu memahami Al-Quran, kamu akan mengerti Al-Quran, kamu akan mengerti iman. Ya, kamu akan mengerti aturan-aturan dari Allah. Allah jelaskan di sini ya. Masya Allah luar biasa ya. Kalau dulu kita belum tahu apa-apa. Dan demikian telah kami wahyukan pada kamu Muhammad ruhnya Al-Quran dengan perintah kami. Berarti ada ruhnya Al-Quran ya. Sebelumnya engkau tidak paham Al-Quran, kau hanya baca-baca saja, gitu ya. Kau tidak paham iman. Gitu. Dan kami jadikan Al-Quran itu cahaya bagi kamu. Cahaya bagi kamu. Dan saya buat kopi. Saya buat kopi. Cahaya bagi kamu. Ya. Jadi cahaya bagi kamu. Dan Allah juga akan memberikan petunjuk bagi kamu dengan Al-Quran itu. Nah, bahwasanya dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka iman kita semakin tinggi. Kepercayaan dengan Allah semakin tinggi. Dan pelaksanaan Al-Quran itu semakin tinggi. Kalau kita sudah mengerti iman. Kalau kita sudah mengerti Al-Quran. Tapi kalau kita tidak mengerti iman, tidak mengerti Al-Quran, ya, maka itu tidak akan bisa. Itu tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Nah, budak-budak sekalian, yang ketiga, orang yang beriman itu hanya kepada Allah dia bertawakal. Hanya kepada Allah dia bertawakal. Ya. Orang-orang yang beriman itu dia berpegang teguh tali agama Allah. Ya, coba kita buka dulu surat 31 ayat 22. 31 ayat 22. Saya boleh baca, Tat? Boleh, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Shadaqallahul azim. Makasih, Tat. Nah, orang-orang yang beriman itu hanya kepada bertawakal, maka orang yang beriman itu tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah curhat dengan manusia, tidak pernah curhat di Facebook, tidak pernah curhat di Instagram. Orang yang beriman hanya kepada Allah bertawakal, dia meyakini semua kejadian itu Allah punya maksud. Jadi kalau kita masih ada rasa takut, rasa apa gitu ya, takut tidak makan, takut begini, itu nggak bisa. Dia nggak percaya sama Allah. Dia nggak percaya sama Allah. Takut kalau mau misalkan mau dakwah nggak punya ongkos, takut kalau mau terbang kemana, bisa ke Lampung, ke Bekasi, mana ongkosnya. Dia selalu nego dengan manusia. Orang beriman nggak pernah. Orang beriman tawakal kepada Allah. Dia taunya ada gitu aja. Karena tidak mungkin Allah akan membuat orang yang beriman itu menderita. Tidak mungkin rumus Allah itu orang beriman itu akan membuat bermasalah. Jadi orang yang beriman itu mengerti dengan hukumnya Allah, mengerti juga dengan apa sistemnya Allah. Allah itu punya sistem, sistemnya otomatis. Jadi Allah itu tidak siap tadi nyanter. Jika kamu ini terjadi ini. Contoh, orang yang beriman, yang kekuatan iman, yang keyakinan iman, contoh Nabi Musa. Pada saat itu Nabi Musa terkepung oleh Firaun. Maka pengikut Musa mengatakan, wahai Musa, kita sudah terkepung ini Musa. Sudah terkepung ini Musa. Ya, sudah terkepung. Tapi Nabi Musa punya keyakinan. Ya, punya keyakinan bahwasanya Allah akan menolong. Nah, Bapak Ibu sekalian, membuat batalnya doa kita dikabulkan, ya, membuat batalnya kita itu begini. Ibarat main game itu dapat apa namanya? Poin ya, poinnya dapat emas apa itu, dapat energi lagi itu, dapat ini lagi gitu. Apa namanya? Stamina. Ya, kita tuh setiap berbuat baik itu ada stamina, maka stamina kita tuh akan menaikkan grade kita.
akan menaikkan grade kita. Maka orang-orang yang beriman, dia kuatkan staminanya. Begitu staminanya dilemah, dia akan lemah. Tapi begitu staminanya dia meyakini Allah akan memberi, maka stamina akan tinggi. Nah, maka orang yang beriman itu hanya kepada Allah dia bertawakal, dia kuatkan imannya. Pada saat kita ragu, itu akan membatalkan doa kita. Akan membatalkan kita mendapatkan poin. Kita ada poin dari Allah. Poin-poin, karena semua doa kita dikabulkan, tinggal kita ngambil poinnya saja. Doa kita sudah dikabulkan, sudah seputar kita semua, tinggal kita memetiknya dengan stamina kita tadi. Tapi begitu kita itu ragu, maka stamina akan rapuh. Jadi jangan sekali-kali kita ragu pada Allah. Maka orang yang beriman hanya kepada Allah bertawakal, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah bersakitan, dan dia tidak pernah bahwasanya dia dihinakan oleh Allah. Orang beriman taunya dia dijaga oleh Allah. Karena orang beriman tahu bahwasanya kewajiban Allah itu menjaga orang beriman. Nah, maka orang yang beriman tahu ayatnya kan di surat 34:7 ya. Kewajiban kami hanya menjaga orang beriman. Orang beriman akan kami jaga. Nanti ada di naskah hadiah orang beriman. Karena orang beriman dia tahu punya hadiah dari Allah. Masya Allah luar biasa. Maka pelajaran The Best of Our Iman ini antara yang satu dengan yang lain, judul itu ini berhubungan. Ini berhubungan. Ya, ini berhubungan dia. Maka orang yang beriman hanya kepada Allah bertawakal, dia menolong. Contoh, kenapa Palestina tidak ditolong oleh Allah katanya? Bukan tidak ditolong. Palestina sudah ditolong oleh Allah. Ditolongkan kekuatan imannya. Ditolong kekuatan imannya oleh Allah. Dikuatkan imannya. Dikuatkan imannya. Coba kita lihat orang Palestina. Dia meninggal tidak menangis. Anaknya meninggal tidak menangis. Suaminya meninggal tidak menangis. Dikuatkan imannya. Coba bunda-bunda. Kalau anak bunda atau suami meninggal. Ditembak. Pasti menjerit-jerit. Orang Palestina tidak. Langsung dikuburkannya. Dia dapat pertolongan dari Allah. Kekuatan iman yang luar biasa. Jangan mengatakan Palestina tidak ditolong oleh Allah. Kekuatan imannya. Dan juga terjadi pada Israel, itu terjadi hujan batu, itu bukan langsung Allah memberikan hujan, otomatis dia, otomatis. Begitu Israel melakukan ini, maka hukumannya ini secara otomatis akan terjadi. Jadi bukan berarti Allah melempar setiap hari. Jadi semua hukum itu otomatis, otomatis. Contoh, buah mangga kalau sudah masak jatuh sendiri kan, otomatis. Yang belum masak mau jatuh nggak bisa, secara otomatis. Pohon mangga akan jatuh. Tuan mangga itu nggak perlu menunggu, nggak perlu menjolok, dia otomatis jatuh sendiri. Asal sesuai dengan hukumnya. Asal sesuai dengan hukumnya. Pun terjadi pada Israel, sesuai dengan hukumnya akan terjadi. Begitu dia melakukan ini, terjadi banjir. Begitu ini terjadi ini. Secara otomatis, insya Allah luar biasa. Jadi jangan mengatakan bahwa Allah menampakkan dirinya seperti ada di Israel, Allah menampakkan dirinya di langit. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Allah nggak bisa dilihat itu. Allah nggak bisa dilihat. Kekuatan itu di dalam kuantum yang terjadi. Terus orang yang beriman dia sholat. Nah, untuk membedakan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman itu sholat. Karena apa? Orang yang beriman dia tahu bahwasanya ada perintah sholat sampai dia mati. Maka orang yang beriman dia sakit, dia apa tetap sholat. Dalam perjalanan pun dia sholat. Karena itu menunjukkan imannya. Gitu. Maka Allah jelaskan Al-Baqarah 238, sholat sambil berjalan. Gitu. Coba kita buka dulu. Kekuatan orang beriman sholat. Al-Baqarah 238. Saya baca Ustaz. Ya, silakan bergantian ya. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat musto. Berdirilah karena Allah. Kopi. Gimana Ustaz? Ya. Sholat musto. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuknya.
Lagi tanya. 239-nya lo, operator. Ya. Yang membaca, jika kamu dalam keadaan takut, bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah. Nah, maka orang yang beriman, dia melihara semua sholatnya. Pelihara semua sholat, dipelihara semua sholatnya. Dan pelihara sholat wusta. Bahkan, sholat itu dipaksa oleh Allah, boleh berjalan kaki. Boleh berjalan kaki. Maka orang yang beriman, dia tetap memelihara sholatnya. Dia tetap memelihara sholatnya. Ya. Dimanapun dia berada, dia pelihara sholatnya. Itu orang beriman. Ya. Orang yang beriman tidak akan sia-siakan dia waktu sholatnya itu. Karena dia menjaga semua sholatnya. Dan orang beriman juga tahu aturan-aturan sholat. Coba lihat Bunda. Orang yang beriman tahu bahwasanya sebelum fajar bermohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang beriman ya. Orang yang beriman juga tahu kapan dia berdoa. Orang yang beriman juga tahu kapan dia itu berdoa, kapan dia mohon ampun, kapan dia berzikir. Ya, karena orang beriman punya ilmu. Coba lihat bunda-bunda sekalian. Karena orang nggak punya ilmu. Sudah sholat wajib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalaman kiri kanan. Itu ketahuan nggak punya ilmunya. Nggak punya ilmunya. Kalau orang yang punya ilmu, sudah sholat zuhur, dia sholat sunnah dulu, berzikir dulu. Ini wong zikir, disalami. Ini kemarin ada anak santri, saya lagi zikir di dalam. Nyata-nyata nyalamin. Tidak salah dinyalamin. Tapi dia tidak tepat waktu. Masa orang berzikir di sana mau salami? Mau sehormat namanya. Sehormat tapi tidak punya ilmu. Ya, tidak punya ilmu. Ya kalau orang berzikir, coba Bunda lagi berzikir, ada orang yang orang tangan mau salam, nggak disalami gimana gitu. Nah itu ketahuan nggak punya ilmu dia. Kalau orang punya ilmu enggak, ya kalau mau salaman silakan, sudah berdiri semua gitu boleh gitu. Tapi orang yang mau sholat mau berzikir, mau berdoa disalamin. Ini saking nggak punya ilmunya gitu. Saking nggak punya ilmunya. Maka orang yang beriman itu kan dipintarkan oleh Allah. Ya, kenapa dia dipintarkan? Kembali ke bahwasanya dia akan mengerti akan iman, mengerti akan Al-Quran, berarti mengerti akan kehidupan. Itu orang beriman. Selalu luar biasa. Terus yang kelima, orang yang beriman itu dia berinfak. Maka orang yang beriman sesungguhnya dia tidak pernah ragu berjihad dengan harta dan jiwa. Kita buka 49 ayatnya 15. Ya. Ustaz. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Shadaqallahul azim. Ya. Orang beriman itu ya orang yang tidak ragu berjihad dengan harta dan jiwanya. Nah, tidak ragu berjihad dengan harta dan jiwanya. Maka orang beriman tidak berhitungan mencari ilmu. Contoh Bunda, kemarin kita paranting kita tarik oleh manajemen Nusa Endra 100.000. Mungkin di hati orang ini dana 100.000 nih, 100.000 nih, 100.000. Tapi bunda-bunda yang ikut peranting, lihat tak laporannya kemarin? Di laporan grup. Ya, apakah Lihat lihat ya? saldo Iya. minus itu, bukan saldo, Iya. saldo minus besar pengeluaran daripada penghasilan. Ada 8.900. Minus itu. Ya. Ustadz saldo. Ya, masih ada saldo 8.900. Ya, itu pun Ustadz Endra motokopi segalanya pakai ongkos sendiri dia. Dia ongkos sendiri, berarti minus. Nah kemarin bunda-bunda mungkin ada yang ngomong juga, aduh katanya The Power Iman bayar 150.000. Nah kemarin 90.000 ya. Coba lihat dari laporannya. Seperti apa? Ada di
kasih infak oleh Ustaz Endra ke saya 700.000. 400.000-nya saya kasih sama santri. Ya, maaf ya. 300.000-nya saya back lagi. Ini Ustaz Endra, saya berinfak sama antum. Saya dapat rezeki ini. Ya, 700.000, 400.000 saya kasih sama santri, 300.000 ini Ustaz saya infak sama antum. Ini balin enggak saya berinfak? Nah, di mana? Tapi kalau orang yang ragu, adanya Ustaz Imran udah mulai bisnis nih sekarang, dalam bisnisnya. Ini kalau pesertanya 100-nya udah 15 juta ini. Bukan itu. Maka orang yang beriman, ya, kalau ada kegiatan ilmu, dia tidak akan ragu untuk mencari, untuk menjihadkan harta dan jiwanya. Masya Allah luar biasa orang beriman. Nah, bunda-bunda sekalian, maka terjadi hadiahnya. Coba kita buka dulu. Surat 8 ayat 3 ya, 4 ya. Ulaika humul mu'minuna haqqo. 4 ayat. Ya, surat 8 ya. Dibaca. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Silakan dibaca. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Ya, diakui imannya. Nanti pada diakui imannya, mereka akan memperoleh beberapa derajat. Mereka memperoleh beberapa derajat. Ya, dinaik derajatnya. Jadi orang beriman itu langsung naik derajatnya. Dan Allah memberikan apa? Allah memberikan ampunan. Dan Allah memberikan rezeki mulia. Nah, sekarang ampunan yang kita bahas ampunan. Pada saat Allah memberikan ampunan, Allah akan memberikan kebahagiaan pada kita. Kebahagiaan. Coba kita buka dulu ampunan. Nanti orang bertanya, ampunan seperti apa? Apa endingnya? Surat 11 ayatnya 52. Atau ayat 3, 11 ayat 3. 11 ayat 3. Ya. 11 ayat 3. Saya lagi kalau kata Imam Prof. Ya, bergantian. Halo Bunda, yang belum silakan monggo. Saya Ustaz. Yang belum baca ya, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada setiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Nah, pertama kita perhatikan, hendaklah kamu minta ampun pada Tuhan kamu, dan pada kamu mengerjakan demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang secara terus-menerus sampai kepada waktu yang tidak ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada kamu tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu timpa azab. Nah, benar-benar sekalian, orang-orang yang diakui imannya, dia nikmat. Apa Ustaz cirinya nikmat? Tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa. Orang tersinggung itu sakit enggak hatinya? Sakit. Orang kecewa itu sakit enggak? Sakit. Tapi orang-orang yang diakui imannya tidak mudah tersinggung. Happy ending, happy ending, happy ending. Selalu happy, selalu bahagia. Makan kangkung, bahagia. Makan terong, bahagia. Makan apa, bahagia. Nah, berbeda dengan orang yang belum diakui imannya, semua yang terjadi dia pada masalah. Contoh, bunda-bunda makan cabai, sambal tok makan sambal pedas. Kalau orang beriman, di sini, aduh alhamdulillah rezeki dari Allah. Tapi orang tidak beriman yang masih banyak dosa. Aduh cabai dosa, aduh begini. Kalau orang yang dari aku,
Walaupun nanti dia makan cabai, katanya kalau makan cabai, enggak, ini obatnya. Langsung dia positive thinking. Karena dia yakin bahwasanya Allah yang menggerakkan tangannya. Begitu makan tahu, tak ada cabai, langsung telannya saja. Karena dia yakin ini obat daripada saya. Karena orang-orang yang beriman tidak akan pernah ragu. Maka orang yang beriman mendapatkan fasilitasnya tadi, dia akan bahagia setiap saat. Coba lihat kita di pondok. Oh, bahagia semua, makan ini bahagia, ada yang bawa ini bahagia, ketawa-tawa bahagia. Coba orang nggak beriman. Waduh katanya ini, katanya waduh katanya ini, yang ini begini, ini begini, ini begini. Nggak bahagia. Itu katanya ada ibu-ibu ustadz-ustazah itu di ruang meeting room. Itu ruang-ruangan ustadz-ustazah. Iya, di situ kita makan pada ustadz-ustazah ya. Maka yang sambil untuk ngobrol tentang berdakwah. Ya, tentang berdakwah. Kalau kami ini makannya di luar ya, silakan di dalam boleh juga. Tapi di dalam itu kan banyak ustadz-ustazah yang mau ngobrol tentang berdakwahnya dan sebagainya gitu. Karena berbeda. Ada yang jemaah, ada yang jemaah untuk menyampaikan juga itu. Menyampaikan juga. Tapi kalau tidak beriman tersinggung. Nanti kalau kita sudah diakui iman, diampuni dosa, endingnya apa? Allah akan membukakan ada surat 71 ayatnya 10. Jadi waris karim itu harus kita jelaskan lagi. 71 ayat 10. Ya. Terus dibaca siapa baca? Izin Ustadz, saya Ustadz. Ya, monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Ya, terus sebelasnya. Dia adalah Maha Pengampun. Sebelasnya dalam operator. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Hujan yang berat rahmat. Terus 12-nya. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Allah akan memberikan hujan yang deras, mengadakan pada kamu harta yang banyak. Waduh, banyak harta nih. Kita dikasih banyak harta. Ya, kita boleh nggak banyak harta? Boleh. Orang bilang kita nggak perlu banyak harta. Siapa bilang? Ini Allah katakan boleh banyak harta. Ya. Dan anak-anakmu. Boleh tidak banyak anak? Boleh. Ustadz, kalau banyak anak, saro enggak? Banyak anak banyak rezeki. Ya. Banyak-banyak muat anak. Kalau banyak anak banyak rezeki. Dan Allah akan memberikan kebun-kebun dan Allah akan memberikan sungai. Nah, ciri-ciri kita udah diampuni dosa, banyak orang cinta kepada kita. Tapi kalau banyak orang tidak cinta kepada kita, banyak orang nggak sayang pada kita, masih banyak dosa. Contoh Bunda, seorang istri gubernur atau wali kota atau bupati. Sama bupatinya orang senang semua, sama bininya takut. Kapan nengok bininya belario, karena banyak dosa. Coba kalau bupati, wali kota, bininya tidak banyak dosa, dekat juga om. Dengerin dengan protes kerja yang mulia dia. Ini dah ketakutan. Jadi bahan rumpian orang. Enak sama Pak Bupati, tapi bininya, wah, enak sama Pak Gubernur, tapi bininya, oh lo banyak dosa itu. Banyak dosa itu. Jadi kalau banyak dosa, banyak tidak suka dengan dia. Namanya orang berlemur dengan dosa, itu banyak nggak suka. Nah, terus ini ampunan tadi, berikan rahmat yang banyak, hujan yang lebat, gitu. Apalagi yang terakhir, warizqun karim, rezeki yang mulia. Nah, rezeki yang mulia itu kita dibimbing kepada jalan yang baik. Pagi-pagi ini Zoom, itu rezeki yang mulia. Nanti Rabu kita pengajian, itu rezeki yang mulia. Ya. Nanti kita isi kajian, rezeki yang mulia. Ya. Ustadz, saya diundang Ustadz ke Kayu Agung, tapi tidak dibayar, rezeki mulia.
Kita bisa sedekah untuk tol, bisa sedekah untuk bensin. Tapi itu butuh duit. Ya, memang segalanya butuh duit, tapi duit bukan segalanya. Kan Allah bayar. Allah bayar. Jeger, Allah bayar. Tapi orang tidak rezeki mulia, orang yang rezekinya tidak mulia, dia mau nyeting rezekinya. Dia menyeting rezekinya. Tapi kalau orang yang rezekinya mulia, dia tidak pernah menyeting rezekinya. Ya, tidak pernah menyeting rezekinya. Tapi kalau orang yang rezeki mulia, wariskum karim, tidak pernah menyeting rezekinya, biar Allah yang setting rezeki dia. Dia tahu bahwasanya Allah yang mengatur rezeki, dia pepet Allah, dia minta kepada Allah, dia yakin pada Allah. Itu orang yang rezeki mulia, wariskum karim. Tadi saya bincang-bincang sama orang Solo. Ustadz, kami itu mau ngaji, tapi ibu-ibu rempong. Kok Bu rempong? Ya, kami belum sanggup untuk bayar tiket pesawat Ustadz. No, jangan, enggak apa-apa. Kondisikan saja. Kamu jadwalkan, saya jadwalkan. Sama-sama menjadwalkan, nanti saya akan datang ke sana. Luar biasa. Iya, kalau yang rezeki yang tidak wariskum karim, waduh katanya saya kan karena butuh ongkos, ya, butuh hotelnya, saya butuh apa, saya butuh apa, saya butuh apa, saya butuh apa. Padahal Allah Siap, Ustaz. katakan, Siap. Siap, benar. Ya, padahal Allah katakan, kalau kamu menyampaikan Allah, aku bersama kamu. Coba lihat, Allah bersama kita. Kita bersama gubernur saja, enak. Tiket pesawat nggak bayar. Makan nggak bayar, les itu disambut sama gubernur. Ini sama Allah, bayangkan. Bayangkan, coba lihat bersama Allah. Surat 5 ayat 67. Surat 5 67. Saya baca, Ustaz. Boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Allah katakan, wahai Rasul, sampaikan. Kita sekarang penerus Rasul, sampaikan. Apapun yang kuberikan kepada kamu, sampaikan. Kalau kamu tidak mau menyampaikan, berarti kamu tidak melihara amanah itu. Nanti kalau kamu menyampaikan Al-Quran, kamu ke Solo, ke Jakarta, ke Jogja, ke Bali, ke BW, kemana-mana, NTB, segala macam. Allah katakan apa? Aku yang melihara kamu, dipelihara gitu. Masa dipelihara oleh Allah, hotelnya di hotel itu ekonomi? Masa dipelihara oleh Allah hotelnya hotel yang tidak benar? Masa dipelihara oleh Allah hotelnya reok-reok? Tidak mungkin. Pasti kalau dari pelihara oleh Allah disempurnakan. Disempurnakan, hotelnya disempurnakan, makannya disempurnakan, semua disempurnakan. Kenapa? Allah Maha Kaya. Nah, pertanyaannya kenapa orang masih ragu kok? Kenapa masih ragu? Karena belum mengimani Al-Quran dengan sebenarnya. Karena belum tawakal dengan sebenarnya. Tawakal saja. Allah akan kasihkan semua. Masya Allah, luar biasa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kita bahas ciri orang beriman. Yang lebih dalam lagi, kalau kemarin kan cuma ayatnya saja kita buka, ya. Tapi ini kita lebih dalam lagi ya. Kira-kira mau dalam lagi enggak ini? Masih banyak dalamnya lagi iman ini. Mau. Mau, Ustaz. Ya, ini sudah beda kan? Sangat mau, Ustaz. Sangat mau. Beda Lanjut, kan? Ustaz. Pengajian ciri orang beriman kan berbeda yang kita sebutkan hari ke hari kan? Karena ini khusus orang yang ikut the best of power iman. Oh, kan kekuatan iman itu luar biasa. Maka bunda-bunda sekalian, tim-tim the best of power iman,
di chatting terus linknya kepada mereka. Link kita sama seperti link biasa. Jadi hanya berubah hari, berubah judul saja. Linknya tetap link itu juga. Jadi tidak akan berubah link-link, tetap link itu juga. Masya Allah luar biasa. Baik bunda-bunda calon penghuni surga mereka Allah. Ya kita buka sesi tanya jawab. Kita buka 2 pertanyaan ya. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, dengan siapa? Maaf. Bunda Masani. Masani, Ani Masani Yagurun. Ustaz, apa Ya. hukumnya kalau kita menghindari dari orang yang tidak menyukai kita, Ustaz? Apa hukumnya menghindari orang yang tidak menyukai kita? Ya, oke. Ada yang lain? Ustaz, Aziz Ustaz. Iya, Saya boleh. Ustaz, yang kedua. Yang cowok dulu. Apa Ya, tadi? Ya, silakan. Aziz Pak Ustaz, Jepri. Aziz Ustaz. Ya? Dengan Aziz Anis. Ustaz. Anis. Aziz. Aziz. Oh, Jiko Anis. Aziz Ustaz, AZIS Ustaz. Oh iya, Aziz, Masya Allah. Ini Tan, nak nanya, karena kemarin ada sering juga, hampir tiap minggu kita melok ada juga pengajian juga. Nah cuman di doa-doanya itu dia nyebut dulu nama Syekh itu Tat, jalan apa kodir apa jalan apa kodir apa lah, pokoknya segala Syekh disebutin juga lo ininya. Nah kadang-kadang aku pribadi rasanya tidak serak dengan dia nyebut-nyebut saya itu. Nah, mungkin itu yang aku ingin tanyakan Tat ininya Tat. Kayak mana Tat ininya Tat? Ya. Oke, yang pertama tadi Bunda Ani Masani Yadurun wa antara merahimin. Masya Allah. Ani Masani Yadurun. Ustaz, bagaimana kita menghindar dari orang benci kita? Kalau orang itu tidak menghargai kita, kita kabur dari dia. Ya, kita ngaji di sana tidak dihargai, kabur. Ya, kita ini nggak dihargai, kabur. Kalau orang nggak menghargai kita, kita jauh dengan dia, jauh dengan dia. Ya, nah kita doakan saja dapat petunjuk. Ngapain kita dekat orang nggak suka sama kita? Dulu saya di Pak Jo, maaf ya, lama aku nunggu, masih dicuekan. Sudah asar, disuruh tunggu lagi masih cuek, kabur saya. Ya, engkol motor kabur. Ya, berarti dia nggak butuh sama kita. Sudah, ngapain? Yang paksakan. Maka terjadi kita tuh dekati saja orang yang berhak menerima kedekatan kita. Kalau dia berhak menerima kita. Kalau dia berhak menerima, kabur. Yang kedua tadi saya jalani segala macam ya. Kita berdoa itu pertama berselawat. Penghormatan kepada Nabi. Tapi mungkin dia berkirim doa untuk saya jalani, berberikan doa untuk siapa gitu. Silakan saja. Baiklah kita berdoa pada Allah SWT, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Kita juga berdoa untuk saya jalani, berdoa juga untuk si A, ya, agar kiranya Allah lapangkan kuburannya, boleh saja. Tapi kalau mengagung-agungkan tidak boleh. Mengagungkan saya apa, saya ini, saya Sarah, saya Ato, saya Abdul Jabir, Abdul Jabar, tidak boleh. Tapi kalau kita mendoakan saya Abdul Jabar, saya Abdul Jabir, saya Abdul Jabur, silakan saja. Tapi kalau kita mengagung-agungkan dia tidak boleh. Ya cuma kita berselawat pada Nabi, nanti Allah berselawat pada kita. Tidak ada perintah untuk berselawat kepada orang-orang tadi. Tidak ada perintah. Yang ada perintah berselawat pada Nabi. Nah mungkin dia itu berzikir menghormati guru-gurunya, ya silakan saja gitu. Tapi bukan untuk mengagung-agungkan gurunya, tidak boleh. Kalau menghormati gurunya, ya siapa gitu, dia sudah meninggal, dulu kajian dia ngurus, ya silakan saja. Tapi tidak boleh mengagungkan, hanya berselawat kepada Nabi. Insya Allah berkah. Boleh dua lagi pertanyaan? Yang bertanya lagi? Siapa mau bertanya? Mute-nya dibuka, kayaknya Bunda Rahayu ini goyang-goyang mulutnya. Ya dibuka ya. Kedengaran Ya. Ustaz?
Ya, Bunda Rahia kedengaran? Assalamualaikum Ustadz. Jadi saya mau tanya Waalaikumsalam. Ustadz, Ya, seperti Ustadz Asni dan teman lain-lainnya kan menganjurkan kita mengajak teman ya Ustadz. ya. Ada beberapa teman yang saya ajak tapi tidak pernah betah Ustadz. Bagaimana saya mau terus mengajaknya Ustadz ya, supaya dia sadar, karena udah tua Ustadz, udah sama umurnya, udah 60 lebih. Tapi tidak pernah mau betah di kajian-kajian Ustadz. Kaki sakit lah, jaga cucu lah, bagaimana ya? Karena saya selalu mau mengajak mereka gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Oke, yang lain? Ustadz, Oh iya. nah, itu yang mungkin yang untuk Bunda Masani tadi mungkin ini ya tadi ya, dia masuk ke surat Al-A'raf 199 itu kali tadi ya. 107 ya. Ya. Yang punya Bunda Masani, orang yang misalnya wong cuek sama dia tadi kan, itu sudah berbuat baik sama dia tapi dicuekin. Masuk Ya. Ustadz? Ya, dimaafkan saja. Tadi pertanyaan dia tadi, ya orang tidak mau menerima, nggak menghargai dia, jauhin. Kalau dia salah maafkan, Iya. ya, jauhin saja. Iya. Kalau dia salah maafkan. Oke, yang lain? Berapa Bun? Al-A'raf berapa? 199. 199. Ya, makasih. Oke, pertanyaannya, nggak ngaji nggak betah. Karena apa? Dia tidak berhak menerima al-hikmah. Apa sebabnya? Sebabnya pelit. Kalau orang pelit, nggak akan bisa baca Al-Quran. Orang pelit nggak bisa mendapat ilmu al-hikmah. Coba lihat orang pelit, paling saya tidak tahan lagi, tidak tahan lagi, gelisah dia. Ya. Dan orang-orang pelit juga tidak akan tertanam Al-Quran itu. Tidak akan tertanam. Coba lihat kita kalau orangnya loyal, waduh cepat banget Al-Qurannya masuk. Entang masuk. Kalau pelit tidak bisa. Jadi tidak apa-apa. Suruh sedekah atau sedekah atas nama dia. Nah, sedekah. Nanti akan timbul sendiri, insya Allah. Ya, berkah selalu. Baik bunda-bunda, bapak ibu sekalian, tidak ada yang bertanya lagi. Kita tutup kajian kita sama-sama baca umul kitab agar kiranya apa yang kita kaji tadi kita semua mendapat berkah sehingga kita bisa sami'na wa ata'na dan kita bisa menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.